Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rocky dengan NIM 2190302215. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 10 dan buku kerja 11. Buku kerja 10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha retail, produk usaha atau jasa, gas portable. Elemen 1. Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi tantangan cash flow, penanaman modal, siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi dapat mencakupi dana pribadi sendiri, teman dan keluarga, sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal fund, dana pribadi, equity capital, penyertaan modal, debit financing, pembiayaan berhutang, creative sources, sumber-sumber kreatif. 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Jenis venture capital diidentifikasi dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan, single tree approach, two tree approach, berdasarkan cara perhimpunan, lever venture capital, equity venture capital, berdasarkan kepemilikan private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company. Initial public offering diidentifikasi dapat memberikan manfaat mengatasi kendala pinjaman. Diinvestasikan likuiditas dan portofolio monitoring. 3. Diidentifikasi pembiayaan pinjaman bank komersial diidentifikasi mempunyai karakteristik secara historis bank umumnya belum dipandang sebagai sumber pandangan praktis untuk perusahaan pemula. SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa pinjaman SBA. Pinjaman penjamin SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi memiliki karakteristik keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembayaran hutang. SBIR, Small Business Innovation Research, STTR, Small Business Technology Transfer, grant program diidentifikasi memiliki karakteristik program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memiliki syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi memiliki penelitian lainnya. Sekarang kita lanjut ke buku kerja 11. Buku kerja 11
identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha retail, produk atau jasa gas portable. 1. Identifikasi peluang pemasaran. 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasil. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan pembiayaan yang lebih murah daripada negara lainnya. Kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang. Profitabilitas, angka penjualan. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, pemasaran jarak jauh. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal memungkinkan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce, pasar ekspor, segmen pasar yang saat ini tidak ditembus. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan saham, profitabilitas. 1.3 Pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Institutional approach, supplier, produsen, perantara, pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, pembelian akhir. Commodity approach, melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Managerial approach, peningkatan pengelolaan usaha. Total system approach, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi memungkinkan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Pengembangan pasar, menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, Feature, Advantage, and Benefit dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. Diversifikasi, menjual produk yang sama sekali baru ke segmen baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang, diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dan produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dari pesaingnya. Daya tahan bahan baku produk, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasional normal. Keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. Daya guna yang bisa diterima, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor-faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undangan yang relevan. Biaya, manfaat, risiko, peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif, kupon, penjualan 2 untuk 1, tekanan. 2.5 Rekening peluang pemasaran dalam hal kelayakan. Rekening peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topik, quick win topik, season topik, new topik. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini.
3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif, Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.